Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah, salawat dan salam semoga tercurah terlimpah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ke surat Al-Baqarah ayat yang ke-15. Ini balasan bagi orang-orang yang munafik. Di ayat yang sebelumnya mereka memperolok-olokan orang-orang yang beriman. Jadi ayat sebelumnya wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Nah, di ayat yang ke-15 ini langsung Allah yang memberikan hukumannya. Dan hukuman bagi orang munafik itu ada dua. Satu di dunia, dua di akhirat. Di ayat yang ke-15 ini hukuman yang ada di dunia. Jadi Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah yastahzi'u. Allah akan memperolok-olokan mereka bihim kepada mereka, yaitu orang-orang yang memperolok-olokan, menghina orang-orang yang beriman. Dengan apa Allah memberikan perolokan hukuman memperolok-olok mereka? Wa yamudduhum, ini hukumannya. Wa yamudduhum yamudduhum itu asalnya dari madda yamuddu. Kalau ada sebut mad tabi'i, ya, mad asli, ada mad ari disukun. Mad itu apa? Panjang. Nah, wa yamudduhum itu Allah akan memperpanjang hukuman kepada mereka. Dalam secara letterlek di terjemahan itu, yamudduhum itu membiarkan. Jadi membiarkan, memperpanjang hukuman kepada mereka. Allah biarkan selama-lamanya sampai akhir hayatnya. Jadi Allah biarkan sampai akhir hayatnya, itu panjang. Wa yamudduhum, apa yang Allah biarkan untuk mereka? Fi tughyanihim, Allah biarkan mereka, tughyanihim itu secara bahasa itu artinya melampaui batas atau berlebihan. Tapi dalam terjemah itu disebut terombang-ambing. Terombang-ambing. Jadi Allah biarkan mereka melampaui batas sampai akhir hayatnya. Jadi hukumannya itu sampai akhir hayat. Terus jiwanya terombang-ambing. Terombang-ambing, sulit untuk mendapatkan ketenangan. Karena Allah biarkan mereka sepanjang hidupnya itu terombang-ambing terus. Apalagi fi tughyanihim ya'mahun. Ya'mahun itu asal katanya dari al-ammah. Al-ammah itu artinya gelar bagi orang yang buta hatinya. Hatinya buta. Kalau hatinya buta, artinya kalau buta kan tidak bisa melihat ya. Kalau hatinya buta, maka sulit bagi mereka untuk menemukan jalan yang terang. Orang yang buta kan begitu. Sulit untuk mereka menemukan jalan yang terang. Artinya sulit bagi mereka untuk menerima sebuah kebenaran. Jadi kalau Islam itu mengajarkan jangan dengki malah dengki. Islam mengajarkan jangan iri malah iri. Islam mengajarkan tidak boleh mengambil harta secara batil malah mengambil. Karena sudah buta hatinya, sulit untuk menerima kebenaran. Nah, kalau disadari, kalau seseorang yang sulit menerima kebenaran itu sebenarnya adalah hukuman Allah. Cuman tadi itu la yash'urun, la ya'lamun, mereka tidak tahu dan mereka tidak merasakan itu. Padahal itu sebenarnya adalah hukuman Allah. Maka
beberapa minggu yang lalu ada orang yang bertanya begini, Pak, kenapa katanya orang yang suka dosa, orang yang sering melakukan dosa, tetapi Allah panjangkan rizkinya, mudahkan rizkinya. Kenapa seperti itu? Salah satunya adalah karena mereka itu tidak sadar bahwa itu adalah bentuk hukuman dari Allah. Memperpanjang, membiarkan mereka terus dalam keadaan kesesatan dan sulit untuk menerima kebenaran. Sulit untuk menerima kebenaran baik yang dibawakan dalam Al-Quran maupun yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hukuman mereka di dunia dan ini sampai akhir hayatnya. Sampai akhir hayatnya seperti itu terus. Nah, di akhirat hukuman bagi orang munafik itu disampaikan di surat An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu bidarki dalam tingkatan, jadi tingkatan al-asfali yang paling bawah, minanar dari neraka. Jadi orang munafik itu siksaannya di akhirat nanti adalah neraka yang paling bawah. Walan tajida, dan tidak ada yang sanggup menemukan lahum bagi mereka, tidak ada yang mampu mendapatkan mereka nasiro, pertolongan, sekalipun syafaat Rasul. Sekalipun syafaat Rasul itu tidak akan mampu menolong orang-orang munafik itu. Karena ini sebagai hukuman Allah yang langsung menghukum mereka. Dan syafaat Rasul sulit untuk mengangkat mereka dari hukuman Allah itu. Karena saking beratnya siksaan untuk orang munafik. Kalau nanti itu kan ketika orang-orang ada yang masuk setelah melewati Shiratal Mustaqim, kemudian ada yang masuk ke surga, ada yang masuk ke neraka. Semua sudah berada di tempat masing-masing. Lantas Rasulullah SAW belum tenang. Rasulullah berkeliling ke neraka itu, barangkali ada umat saya yang kepada Jibril, Jibril tolong tunjukkan barangkali ada umat saya masih tenggelam dalam neraka. Maka Jibril ngajak keliling ke neraka itu, kemudian dan yang sanggup diangkat oleh syafaat Rasulullah itu adalah selain orang munafik, orang mukmin yang punya dosa tetapi bukan orang munafik. Kalau orang munafik susah untuk mendapatkan pertolongan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu maka ini adalah sudah selesai sebetulnya ayat yang menjelaskan tentang golongan yang ketiga, orang munafik, tentang sikap mereka terhadap Al-Quran sebagai petunjuk. Nah, itu saja yang saya sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf atas segala hilafnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.